Dalil kurban itu yang sudah kita hafal di surat Al-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah kamu. Sholat itu yang dimaksud dengan sholat ini adalah Idul Adha. Li rabbika, karena Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkurban. Ini perintah Allah, wanhar dan berkurban. Wal badana ja'alnaha, di ayat yang lain, dan hewan kurban itu kami jadikan hewan kurban sebagai min sya'airillah, bagian dari syiar agama Islam. Maka salah satu syiar agama Islam adalah berkurban. Ini di dalam Al-Quran juga. Jadi salah satu tujuan daripada kurban ini adalah min sya'airillah, untuk menegakkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat kurban ada di 2 ayat. Fasholli li rabbika wanhar, tentang perintah kurbannya. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya berkurban itu adalah untuk menegakkan syiar agama Allah. Wal badana ja'alnaha lakum min sya'airillah. Adapun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Bukhari Muslim dari hadis Aisyah, kata Rasulullah SAW, ma'amala ibnu Adam yauman nahri, tidak ada amalan yang paling baik. Kalau pengen cari amalan yang terbaik di hari Idul Adha ini, di Yaumun Nahar, adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min qira'atillah, yaitu berkurban, menyembelih hewan kurban. Itu amalan yang paling dicintai, ahabbu ilallah, paling dicintai. Innaha lata'ti yaumal qiyamah, kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat hewan tersebut biquruniha wa adlabiha wa asqariha, pahala-pahalanya akan mengalir itu, darahnya, kemudian bulu-bulunya, semuanya itu akan mengalir untuk pahala kepada orang yang berkurban itu. Ya kan, kalau kita berkurban di hari raya Idul Adha, selain sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling dicintai yaitu berkurban. Nanti di hari kiamat pahala-pahalanya itu akan menuju kepada kita semua itu ketika kita berkurban. Karena setiap tahun berkurban, luar biasa. Wa inna dama, dan darahnya itu la yaqa'u minallah bimakanin, maka darahnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya itu dari kita memunculkan hewan kurban itu. Sebelum apa? Qabla ayyamu al-ard, sebelum tiba darahnya di bumi, di tanah. Kalau kita menyembelih hewan kurban, darahnya di tanah memuncul. Sebelum sampai ke tanah itu langsung diterima oleh Allah. Allah sudah menerima pahala-pahalanya. Hatimu biha nafs, maka berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyembelih hewan kurban. Cepat banget. Sebelum darahnya sampai ke tanah itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala nanti di hari kiamat. Di hadis Anas radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkurban bikabsyain, dengan 2 kambing. Amlahain, yang kambingnya itu putih, kemudian ada garis-garis kehitaman yang bertanduk akhornain. Ini Rasulullah berkurban seperti itu. Fara'aituhu, kemudian saya melihat, kata Anas bin Malik, wadi'an qadamaihi ala sifahina. Rasulullah sendiri yang memotong hewan kurban tersebut, kakinya diletakkan di lehernya, leher kambing tersebut. Kemudian Rasulullah yang yusammi membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi wa yukabbir, dan bertakbir bismillahirrahmanirrahim. Fazabahuma biyadihi, Rasulullah SAW yang menyembelih hewan kurban, 2 hewan kurban tersebut, kambing itu, biyadihi, dengan tangannya. Rasulullah SAW sendiri yang menyembelih hewan kurban. Nah, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil-dalil daripada kita diperintahkan, disyariatkan untuk berkurban. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah syukur lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ni'amihil muta'addidah, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita
diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita berkurban. Wa ala baqa'il insan min amin ila amin. Dan sebagai wujud juga konsisten kita bahwasanya kita diberikan panjang umur dari tahun ke tahun, maka kita berkurban dari tahun ke tahun juga. Walitakfiri sayyi'ati anhu, dan juga dalam rangka meneburkan, menghapus kesalahan-kesalahan kita. Dengan wasilah hewan kurban itu, maka kesalahan-kesalahan kita akan terhapus. Imma birtikabil mukhalafah, kesalahan yang sering kita lakukan, yang manusia melakukannya bertentangan dengan syariat Allah, atau kurang, atau naksil makruh, atau kurang melaksanakan perintah Allah, melanggar perintah Allah atau melaksanakan perintah Allah, maka dengan berkurban itu bisa menambah daya atau menambah nilai kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yajzi'u fi hadaful qimah, maka tidak bisa dibandingkan nilainya itu bi khilafi shadaqatil fitri allati yaqsudu biha sadda hajatil fakir. Beda dengan sedekah fitrah, zakat fitrah yang tujuannya untuk orang-orang fakir. Tapi kalau kurban ini kan bukan hanya sekedar buat orang-orang fakir, buat keluarga kita bisa dibagikan kambing ini apa dagingnya, kemudian tetangga kita, bahkan orang fakir itu bagian kita. Jadi dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda, tidak bisa dinilai dengan qimahnya, nilainya tidak bisa dinilai dengan pahala yang luar biasa itu. Nah, kalau zakat itu hanya khusus buat orang-orang fakir, miskin. Tapi kalau hewan kurban ini nanti dijelaskan bisa juga buat keluarganya dia, bahkan bisa juga buat tetangga-tetangga kerabatnya, baik yang kaya maupun yang miskin. Wujud apa? Wujud bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan masyarakat kita bisa berbagi. Bagaimana hukumnya berkurban ini? Hukum berkurban ini adalah menurut jumhur kebanyakan para ulama sunnatun muakkadah. Memang ada yang mengatakan wajib menurut pendapat Imam Abu Hanifah, tapi pendapat kebanyakan para ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan juga Imam Malik, innaha sunnatun muakkadatun. Dia sunnah muakkadah, bahkan wa yukrahu tarkuha, dimakruhkan, sangat dibenci ketika dia meninggalkan berkurban, tidak mau berkurban, padahal dia mampu, lil qadiri alaihi, makruh. Kenapa disebut dengan sunnah muakkadah? Karena alasannya ketika dia meninggalkan tidak berkurban, padahal dia mampu untuk berkurban, maka yang disebut dengan mampu. Padahal dia mampu, maka disebut dengan sunnatun muakkadah. Mana dasarnya? Dasarnya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Man wajada sa'atan, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, falam yudhi, dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan kita dekat dengan masjid kami, dengan tempat sholat kami. Ini artinya kata para ulama, wangi sebagai peringatan bagi orang-orang yang tidak mau, padahal dia mampu untuk berkurban. Kenapa? Li'anna al-udhiyah qurbatun yudhafu ilaiha waqtuha. Karena kurban ini adalah sudah jelas waktunya adalah di yaumil adha, di hari Idul Adha. Nah, ini dasarnya bahwasanya kurban itu adalah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Akan tadi jangan dekat-dekat dengan percuma dia dia punya kemampuan tapi tidak mau berkurban. Di hadis Ummi Salamah dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah," apabila kamu sudah masuk bulan Dzulhijjah, sekarang masih Dzulqa'dah. Nanti pertengahannya ini sedikit lagi, di pekan depan sedikit lagi itu. Nah, ini sudah mulai masuk bulan Dzulhijjah. Wa arada ahadukum, dan salah satu di antara kita ingin sekali berkurban, falyumsik an sya'rihi wa asbal, maka jangan potong dulu kuku dan rambutnya, jangan dicukur.
berkurban rambutnya. Kenapa? Nanti ketika dia sudah berkurban, baru kemudian dia disuruh juga kuku dan rambutnya. Supaya apa? Sekalian dia dengan kuku-kukunya dia itu dan rambutnya dia menjadi saksi nanti, menjadi pahala baginya nanti di hari kiamat. Kukunya hewannya juga, bulu-bulunya juga, darahnya juga, dagingnya juga, dan kitanya juga kuku kita. Jangan dipotong dulu. Nanti ketika sudah yaumul nahar, sudah dipotong hewan yang kita akan kurbankan, baru kemudian kita potong kuku kita, dan itu juga sebagai saksi nanti pahala insyaallah. Rambut juga kita tidak dicukur dulu, nanti juga sebagai saksi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis lain bahwasanya di asal sahabat bahwa anna Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar dan Umar pun dia berkurban. Para sahabat juga biasa berkurban. Walaupun juga tidak setahun terus berkurban. Kenapa? Karena takut diwajibkan. Tapi tetap di anna sahabat kan yudhuna fi ahdihi, dan para sahabat mereka berkurban ketika di masa Rasulullah SAW hidup pun mereka juga berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwasanya para ulama kurban itu ada dua hukumnya. Bisa juga kurban itu menjadi wajib kalau dia nazar. Kalau nazar. Tapi kalau tidak nazar, maka dia sunnatun muakkadatun, walaupun tadi ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Tapi kalau nazar semuanya sepakat wajib. Seperti orang tersebut mengatakan lillahi alayya dan dhati au badana azama. Demi Allah, saya berjanji saya akan berkurban tahun ini dengan 1 ekor sapi atau kambing dan lain sebagainya di tahun ini. Karena saya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya disebut dengan nazar. Maka hukum nazarnya itu karena dia sudah bernazar, maka hukumnya menjadi wajib. Dan ulama sepakat dalam bab nazar kalau dia sudah berjanji kepada Allah, ketika dia mendapatkan sesuatu itu, kemudian dia berjanji akan melaksanakan hal-hal yang sunnah, maka yang sunnah tersebut bisa menjadi wajib. Termasuk menyembelih hewan kurban kalau dia memang berjanji bernazar ingin menyembelih hewan kurban di tahun ini. Sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya wajib kalau dia bernazar. Tetapi kalau dia tidak bernazar, maka tetap hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah menurut kebanyakan para ulama. Tetapi wa yukrahu dzalika, dan dimakruhkan lil qadiri bagi orang yang mampu tapi dia tidak berkurban. Karena tadi berdasarkan hadis yang tadi terkait dengan orang yang mampu tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan masjid, jangan dekat-dekat dengan musola saya. Itu bukan berarti dilarang untuk dekat-dekat, tapi sebagai ancaman saja. Ngapain dekat-dekat? Musola rajin, masjid rajin, beribadah rajin, tapi ketika dia ingin berkurban maliannya, berkurban hartanya, dia tidak mau. Maka itulah yang disentil oleh Rasulullah SAW. Kemudian syarat berkurban. Tentu syarat ini yang dimaksud adalah punya kemampuan, al-qudratu 'alaiha, punya kemampuan. Ya, kalau dia punya kemampuan maliyah, maka dia layak untuk berkurban. Kemampuan itu di sini dijelaskan menurut para ulama man yamliku saman azaidan an hajatihi, ketika kebutuhan hajatnya sudah terpenuhi, kebutuhan rumahnya, ngumpul dapurnya tapi masih lebih ini hartanya, maka itulah disebut dengan mampu dia berkurban. Ada duitnya 3 juta ini buat berkurban, itu disebut dengan mampu. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya kalau dia sudah memiliki dia pun malikan mi'atain dirhamin, 200 dirham di tangan itu, yaitu nisab zakat.
sudah ada 200 dirham di tangan, nah, maka dia sudah layak untuk menyandang gelar mampu untuk berkorban. Jadi dia bisa bisa mengcover kehidupan keluarganya, kemudian masih berlebih juga hartanya ya sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang dijadikan syarat berkurban ini adalah hewannya adalah hewan yang selamat, sehat, selamat dari 4 aib yang disepakati oleh para ulama. Disebut dengan al-quru, al-uyu, al-arba'ah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. 4 aib itu adalah al-aurul bayyin, picak, nggak boleh melihat matanya, nggak boleh picak. Jangan kalau picak dengan buat apa potong apa buat nyantek kayak jemaah apa juga. Tapi ada sekarang picak nggak apa-apa, terima aja, tapi bukan buat apa? Buat nyantek sedekah aja, buat nyantek misalnya panggilan gitu. Tapi kalau buat hewan kurban, nah itu nggak boleh. Al-aurul bayyin, dia mesti sehat matanya, bukan picak. Wal maradul bayyin, kemudian penyakit, jangan sampai ada penyakit. Makanya biasanya kementerian biasanya yang dinas kesehatan itu dikontrol hewan-hewannya sakit atau tidak. Karena apa? Karena itu bagian dari syarat yang disepakati. Harus sehat, wal arad, nggak boleh pincang juga, kakinya pincang nggak bisa. Wal ajab, kurus, terlalu kurus. Di sapi yang harganya 12 juta, itu banyak kurus banget. 15 juta kurus banget. Bisa sih, tapi nggak tiap orang yang nggak suka masih dikit lah belum kurus. Tapi enggak, ini yang masuk dengan al ajab, al hazan ini benar-benar nggak ada dagingnya, kata tulangnya doang. Nah itu tidak diperbolehkan. Suruh makan dulu banyak, baru kemudian dihubung nantinya. Karena kan kaitannya dengan pembagian taksim al-ladhahi, pembagian al-luhum, pembagian daging-dagingnya. Kalau nggak ada dagingnya ya masa hewan gede banget dengan tulangnya doang. Kemudian dikurbankannya ketika di hari kurban, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 itu yang aman. Karena tanggal 13 itu hanya pendapat sebagian ulama saja. Tanggal 13, tapi ada sebagian yang membolehkan itu termasuk masih ayyam tasyrik. Tapi kalau yang paling aman itu tanggal 10, tanggal 11 dan tanggal 12 itu adalah hari yang disepakati oleh para ulama. Mulai kapan? Mulai imamnya selesai sholat Id selesai, nah, maka dia sudah masuk waktu tadbiyah, sudah masuk waktu berkurban. Kemudian syaratnya juga yang menyembelih itu harus Islam zabi. Yang menyembelih hewan kurban jangan orang yang non muslim, gitu kan? Orang jaganya ahli, enggak, non muslim dikasih. Ini kan masalahnya kalau buat nyate sih nggak apa-apa. Tapi nanti juga kena hukum lain. Nanti kan walaupun kalau ini kan lebih ini. Kita pengen ibadah ini kan ibadah, berkurban kan ibadah yang sangat luar biasa. Sehingga yang zabih, yang menyembelih Islam. Fala tasihhu bi zabhin kafirin, maka tidak sah kalau yang menyembelih adalah orang non muslim. Maka cari siapa jaga-jaga yang muslim. Kemudian wa'adul istirah fi samanin budidiyah, tidak boleh bercampur patungannya, tapi patungan yang tidak diperbolehkan di sini. Ya seperti kambing harganya 3 juta, patungan misalnya 55 orang gitu, nggak bisa. Mesti 1 orang. Walaupun nanti di sini ada boleh pahalanya buat keluarganya, tapi untuk dia namanya siapa? Jadi kalau dia kambing misalnya harus jelas. Jadi tidak boleh ada beristirah, tidak boleh dia ikut istirah. Nanti yang boleh apa saja di sini, yang boleh adalah bakor sapi, badana, ada unta, itu baru boleh istirahnya, tapi samatin dalam hadis hanya 3 orang. Kalau kambing dia tidak boleh, tetap 1 orang kepalanya bisa. Misalnya buat siapa bulannya ini, misalnya Ahmad, dan buat keluarganya, pahalanya buat keluarganya. Karena memang Nabi Muhammad SAW seperti itu, buat keluarganya dan buat umatnya.
Walaupun ada juga ulama yang mengatakan ini khusus buat Nabi saja, tapi ada ulama yang mengatakan kita boleh juga mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pahalanya juga diberikan kepada keluarga kita ketika kita berkurban. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya adalah yang disebut dengan waktu tadhiyah. Waktu tadhiyah, waktu berkurbannya itu atau waktu menyembelih hewan kurban mulai dari inda, ketika dia selesainya ketika selesainya sholat Idul Adha. Wa yastamir, dan terus sampai dengan matahari tenggelam di hari ketiga. Di hari ketiga ayam tasyrik di tanggal 13 itu. Walaupun ada sebagai ulama yang mewanti-wanti sampai asar, karena kan prosesnya lama juga itu kan. Proses daripada penyembelihan itu. Tapi ngapain sore-sore menyembelihnya? Pagi-pagi saja kalau pengennya pagi-pagi. Tapi mulainya disebut dengan hewan kurban itu dimulai ketika dia selesai sholat sampai dengan ayam tasyrik di hari terakhir. Kalau dia sebelum itu atau setelah itu, ya jadi hewan sedekah biasa, kayak tadi nyantai gitu, nggak apa-apa kalau ngomong ini misalnya tidak ribet nih tanggal di hari Arafahnya kita potong kambing, nggak apa-apa, cuma bukan hewan kurban buat panitia aja, buat ngesok biar semangat dia ketika nyembelihnya, berada dari kambingnya tidak masalah, tapi itu bukan hewan kurban, tapi sedekah biasa saja, dan pahala dapat juga karena pahala sedekah. Tapi kalau mau menjadi kurban, hewan kurban, maka dia mesti setelah sholat Id sampai dengan hari ketiganya, ya mas kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini sama, hampir sama pendapat Malikiyah, hampir sama, hanya beda-beda sedikit aja. Ada yang mengatakan angka di tanggal 10, 11, 12, ada yang mengatakan 10, 11, 12, 13, ada yang mengatakan sampai dengan akhir maghrib itu tanggal 13-nya, ada yang hanya sampai asar saja. Nah ini kan ya kita kalau yang begini-begini kita ambil yang amannya. Amannya kapan? Amannya tanggal 10 siang sudah aman tuh, habis sholat jam 9 itu sudah aman, nggak ada perbedaan di situ. Nah ini kan kalau misalnya kambingnya hilang, ketemu lagi ketika tanggal 13, nah kasusnya nah masih diserah misalnya. Nah itu juga kadang-kadang ditanyakan oleh orang. Nah kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya adalah hewannya. Ya ini masalah hewannya tadi. Nggak boleh hewan-hewan itu yang boleh dikurbankan hanya hewan yang hidup. Yang itu hewan yang dikurbanai, bukan buruan. Kan ada sapinya sapi buruan, nggak diangon gitu kan. Nah itu yang tidak boleh. Yang boleh adalah ya hewan-hewan yang diangon, seperti kambing diangon, kemudian juga ekor sapi yang diangon, unta juga unta yang diangon. Bukan unta yang dibiarkan di hutan. Misalnya kita nemu sapi hutan, sapi liar, kemudian ini hewan kurban saya tangkap, nggak bisa dijadikan hewan kurban. Yang bisa dijadikan hewan kurban adalah dia sapi yang dilahirkan dari awal. Kalau orang lain kita belikan bisa juga. Pokoknya yang penting sapi yang dilahirkan dari bayi, kemudian gede dijual. Dari bayi gede dijual. Itu yang disebut dengan hewan kurban. Bukan yang al-mutawallid minal ahli wal wahsi, bukan yang hewan buru-buruan itu. Hewan yang tinggal di hutan, ada pemiliknya. Nah, yang itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Tapi kalau mau dimakan boleh, karena kan dia termasuk hewan yang halal. Tapi kalau untuk dijadikan hewan kurban, dia mesti hewan yang diangon. Artinya hewan yang dilahirkan sejak kecil, kemudian menjadi dewasa, kemudian baru. Kemudian juga mana yang lebih afdal? Nah ini kan sebagai ini saja. Walaupun Rasulullah SAW ini adalah berkurban dengan kambing, tapi di sini para ulama mengatakan bahwasanya al-afdal yang banyak dagingnya, afdalul adhahi, yang banyak dagingnya. Kemudian juga ada juga di sini memang Malik mengatakan bahwasanya yang afdal adalah kambing dulu. Jadi kalau ada orang kambing aja saya yang lebih afdal. Tapi yang jelas di sini makan mengatakan jumhur di sini adalah al-aksar lahman wa afdal.
yang banyak dagingnya adalah afdol. Kalau andai kata unta banyak di Indonesia, mungkin afdolnya unta. Tapi kalau yang cari afdol dagingnya banyak, ya sapi kan afdolnya. Yang paling afdol adalah sapi. Kenapa? Karena intinya kan dia ingin berbagi, bukan hanya pas disembelih saja. Walaupun memang ada menurut pendapat Imam Malik yang paling afdol adalah kambing, karena Rasulullah ininya kambing. Bahkan juga Nabi Ismail aja kan ketika ditukar, ketika mau disembelih itu kan bukan dengan sapi bukannya, tapi dengan kambing kibas. Cuman ya tinggal dibalik aja, yang ada adalah surat Al-Baqarah, bukan surat Al-Qur'an. Surat sapi kan, bukan surat kambing. Berarti kan kuat juga bukan sapi. Makanya di sini dikatakan al-aslu annahu idza istawa fil lahmi wal qimah. Kalau misalnya sama dagingnya dan juga harganya, maka yang paling baik adalah lahman, dagingnya lebih banyak, itu adalah yang paling afdol. Ini pendapat ulamanya yang paling afdol. Kemudian ya di sini juga ada sebagian mengatakan katanya kambing karena memang ikut Rasulullah SAW, karena Rasulullah pakai kambing itu. Wal kabs afdalul ghanam, dan kambing juga jenisnya. Jenis kambing kabs itu adalah yang paling afdol, kambing yang paling afdol. Kambingnya juga ada yang paling afdol, jenis-jenis kambingnya. Dan kambing ada berbagai macam kambing jenis-jenisnya. Wal dzakar, dan juga lelaki itu lebih afdol kata Imam Syafi'i daripada perempuan. Walaupun sebenarnya dalam fikih boleh jenisnya perempuan, boleh jenisnya laki-laki, tapi yang lebih afdol adalah laki-laki. Wasamina, yang gemuk lebih afdol daripada yang tidak gemuk. Wal baydo, yang putih lebih afdol daripada yang tidak putih. Ini adalah gambarannya kenapa? Karena Rasulullah berhubungan dengan yang putih, walaupun ada hitam-hitaman. Nah ini analisis dari para ulama dan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir sebelum ada tanya jawab, nanti dilanjutkan di pertanyaan tentang pembagian dari dagingnya. Sinul hayawan ini artinya umur hewan itu nggak sembarangan. Batasnya itu, yang itu juga yang paling minimalis. Kalau unta itu 5 tahun. Kalau sapi 2 tahun, kalau kambing 1 tahun. Kalau misalnya lebih, itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya kambing baru umur 6 bulan, nah itu jangan sembelih dulu. Walaupun ada sih di sini yang mengatakan boleh dilurusin dulu, tapi itu enggak ideal. Yang paling aman itu adalah umurnya 1 tahun. Kambing yang sudah berumur 1 tahun, bagusnya 1,5 tahun dan semakin besar dagingnya, pada namanya dagingnya. Jadi jangan sampai pengen buru-buru untung gitu. Penjual kambing pengen buru-buru untung, kemudian akhirnya baru umur 6 bulan gitu kan, atau 5 bulan sudah pengen dijual aja. Ya akhirnya makannya ditambahin dari umur gitu, padahal umurnya baru umur muda gitu kan. Nah ini penting juga, bikinnya penting juga. Jadi di sini dikatakan bahwasanya yang disebut dengan saniyah ini adalah kalau misalnya unta bisa bisa di tahun kelima itu minimalnya. Kalau bakor itu bisa di tahun ketiga. Kalau syah atau kambing di tahun kedua. Artinya 1 sampai dengan 2 tahun. Bagusnya kan berarti 1,5 tahun gitu, yang lebih tua dikit. Nah ini artinya umur daripada usia daripada hewan. Jadi kalau sapi katanya ini sampai baru 1,5 tahun, nah, harus 2 tahun. 2 tahun itu juga udah minimal banget. Apalagi kalau 2,5 tahun itu bagus. Ini terkait dengan umur yang sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang paling afdal sini kata Imam Syafi'i, ibil itu lebih baik tahun ke-6, akan berarti enggak ke-5, walaupun bisa ke-5 tapi tahun ke-6 itu lebih menarik, lebih baik. Bakor sapi itu tahun ke-3, walaupun tahun ke-2 itu lebih baik. Kemudian juga kambing, nah, itu lebih baik tahun ke-2 daripada tahun ke-1. Nah, jadi lebih tua dikit itu lebih baik sama sekalian dirahmati. Qadrul hayawanil mudhahi aw ma yujzi anhu. Nah ini tadi dijelaskan bahwasanya hewan yang dikurban itu, yang menjadikan hewan kurban
kurban itu satu orang buat kambing, dan juga untuk unta bisa, bakor juga bisa, sebagaimana hadis dari Imam Muslim. Al-badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Tapi kalau kambing itu satu. Walaupun memang sini ada hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW berkurban kambing untuk dirinya dan keluarganya, dan untuk dirinya dan juga umatnya. Jadi dua kambing, pertama untuk dirinya dan keluarganya, dua kambing kedua untuk dirinya dan Muhammadin wa ummati dan umatnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ada sebagian mazhab diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan ketika diniatkan seperti itu. Ini untuk keluarga siapa nih? Keluarga Ahmad dan keluarganya. Pahalanya untuk Bapak Ahmad dan keluarganya. Tapi bukan umatnya, karena umat khusus Nabi Muhammad SAW. Tapi dapat hartanya dari dia. Jangan hartanya patungan keluarganya. Kakak adik semua patungan itu kan boleh nih, gitu. Dari Nabi dan keluarganya kita patungan. Tidak, tetap hartanya dari satu orang. Tapi untuk pahalanya buat keluarganya juga bisa. Nah di sini sifat-sifat hewannya tadi, ya, sifat-sifatnya yang dikatakan oleh para ulama, sifat-sifat hewan ini yang sehat. 4 yang disepakati, cacat tidak boleh, dan ada juga yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Yang 4 itu yang disepakati tadi, ya, yang cacat, matanya itu buta, kemudian pusing, kemudian punya penyakit kronis dari kambing tersebut atau hewan tersebut, dan yang lain adalah dia pincang. Itu yang sepakat. Kalau yang lain, bagaimana penyakit yang lain? Itu nanti ada apakah masuk ke penyakit yang jelas, tadi penyakit yang tidak boleh atau tidak. Tapi yang jelas itu masih dihindari. Oke, di sini ada diskusi yang sekali sebelum nanti ada bagian. Ya tadi. Tadi yang syarat, untuk syarat-syaratnya itu Pak Ustadz, misalnya untuk pembagian masyarakatnya, contohnya misalnya satu sapi dijatah hanya untuk 7 orang, dengan syarat sekian kilo misalnya, atau kambing. Ini khususnya mungkin sapi ya Pak Ustadz. Apakah masyarakat itu bisa dapat pertimbangannya, maksudnya ukurannya bisa dengan 1 kilo atau 2 kilo dan seterusnya? Apakah itu ada aturannya atau bagaimana? Terutama untuk sapi ya Pak Ustadz.